Yesus di sebelah kanannya Bapa. Ya saya bertanya sebelah kiri siapa? Begini kamu mualaf. Begini kamu, blokir permata yang mualaf. Kamu mualaf. Kamu memahami Kristenan dan Alkitab itu benar-benar harus cerdas dalam tata bahasa. Jadi kamu harus memahami mana alegori, mana kiasan, mana ungkapan, mana apa firman Tuhan, mana cerita. Itu kamu harus paham dalam tata bahasa. Santai aja Bapak, santai aja. Jangan nyerocos gitulah. Oh berarti yang Bapak sebelah itu adalah sebelah kanan Bapak itu hanya sekedar cerita, bukan firman Tuhan gitu ya. Gantian dulu, biar Ustaz Tahta menjelaskan. Waduh, ini kapan kami untuk ini kan generasi? Saya harus jawab ini Arif, kamu tuh pakai otak. Saya kan sekarang jawab. Saya mau jelaskan kamu mau nggak dijelasin? Ada aja kamu. Enggak lah, Cong. Meneng lah, Cong. Malah setruk dengan kita memahami bahwa itu adalah kiasan. Itu tanda kekuasaan Allah di tangan kanan dia. Kedudukan tangan kiri yang sebelah kiri siapa? Itu salah pemahaman kamu. Itu hiasan bahwa itu kekuasaan Allah Bapa ada di tangan dia. Tunggu dulu Pak. Sampai capeknya kapan Pak? Ya enggak, Kak. Saya mau jelaskan ya. Oh iya. Lanjut. Kalau kalian mau dijelaskan kayak begitu kan susah. Makanya dia terus kapan kami bisa menanggapi Bang Jones? Karena dia nggak memahami Alkitab. Alkitab dipahami secara serampangan mungkin. Ya Bapak dulu pakai dalil. Nanti saya bantah pakai dalil. Gimana Pak? Karena dia tinggalkan Yesus. Ya terserah keselamatan GKD. 2 menit saya tunggu. 2 menit saya tunggu. Ayo silakan Pak. Udah Bang. Kalau saya mau ditanya, tadi jelas yang Tata di sisi kanan ya, jelas ya. Yang ditanya lagi ya, mualaf kamu. Bos, silakan yang lain. Itu alegori apa secara harfiah itu Bang? Tanya kamu. Itu alegori apa harfiah Bang? Ya itu kiasan Pak. Itu kiasan bahwa tanda kekuasaan Allah di tangan Yesus. Coba dibaca secara lengkap itu Bang. Makanya kamu pahami. Dibaca secara lengkap dulu Bang. Ayatnya dibaca secara lengkap. Gitu loh. Harus pahami tata bahasanya ya Pak. Titik komanya, apa besarnya, huruf besarnya. Nah itu harus dipahami. Titiknya, komanya ada juga komanya? Enggak. Jangan cuma sekarang serampangan kamu baca, kamu artikan. Tidak. Memang kita baca dulu Bang ayatnya Bang Jones, biar kita tidak salah paham. Itu ayatnya dibaca lengkap. Ya silakan dibaca. Loh iya, yang dimaksud Yesus berada di samping kanan Bapa itu gimana maksudnya itu? Ya, itu kiasan menyatakan kekuasaan Allah di tangan Yesus Pak. Kiasan. Iya, itu pernyataan siapa Bang? Itu kan posisinya Yesus dan Bapa itu kan di surga Bang. Posisinya Bapa dan Yesus itu pada waktu itu kan di surga. Siapa yang melihat Bang dari bawah itu Bang? Ya itu emang itu kan kiasan Pak. Arti firman Tuhannya kiasan itu Pak. Kiasan bahwa Allah Yesus itu ada di tangan, kekuasaan itu ada lambang kekuasaan Pak, ada di tangan Yesus. Bukan masalah lambang Bang. Di situ kan tertera jelas bahwa Yesus itu duduk di samping kanan Bapa. Itu siapa yang melihat Bang? Kok ada narasi ayat seperti itu? Ya itu kan dikeluarkan firman Tuhan seperti itu untuk menggambarkan bahwa itu Tuhan Yesus ada di pemegang kekuasaan. Itu kan kekuasaan Allah dipegang tangan Yesus. Ya, diberikan itu apa? Menggambarkan. Yesus kuasa itu diberi siapa? Kekuasaan itu. Apa? Kekuasaan Yesus itu siapa yang memberikan? Tidak ada yang beri, dia yang punya kekuasaan. Tuh, kan ayatnya jelas. Segalanya telah diberikan kepadaku. Nah, itu siapa yang memberikan? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sudah bilang tadi, dia yang sendiri ke dunia. Kalau dia bicara itu, dia Bapak cinta itu dia lagi di dunia. Terus? Dia kalimatnya seperti itu. Pasti kalimatnya seperti itu. Karena dia sebagai manusia di dunia. Tak ada sisi keilahiannya. Ketika dia kembali ke surga, ada fisiknya itu. Ya dia kan bawa fisik kemuliaannya Pak, dia terangkat. Iya ada fisiknya, berarti ada tangan gitu. Fisiknya, nanti kami berarti bukan Tuhan. Karena kata Yesus Tuhan itu roh. Artinya Pak, kami umat yang mengenal Allah kami secara utuh. Bentuk dan semuanya Pak. Berarti, itu Allah kami mengasihi kami. Berarti bukan Tuhannya Yesus. Nanti kami tidak mencari mana yang Allah, itu Allah kami kita sudah tahu.
Iya. Kata Yesus Tuhan itu roh, bukan fisik. Yesus pada kami umatnya. Ya, itu Udah, Pak. Pak Arif, udah diem aja. Pak Tahta Iya. udah, Pak Jonas sudah, Pak Jonas sudah. Teman-teman Apalagi sudah yang ngerti kamu tahu? maksudnya Pak Mau kamu Jonas. tanya apalagi nih pagi-pagi hari nih. Coba kamu tanya. Mau bicara baik-baik, saya baik-baik. Iya, Kamu iya, bicara sudah. sembarangan, Iya. saya kasih tahu kamu. Bahwa Dari tadi kan Ustadz Tahta tidak temperamen, Bang Saya nggak peduli Jones. dengan Ustadz itu juga. Enggak, ini ada yang menarik ini. dari tadi Ada kan yang menarik. Katanya kan Tuhan itu berkuasa. Enggak, ini ada yang menarik Pak Jones. Katanya Tuhan itu berkuasa. Tapi ada yang mengatakan ayat, aku tidak berkuasa atas diriku. Itu Bagaimana saat itu? di bumi, mualaf. Kamu makanya mualaf. Oh. Kamu tidak mengerti. Itu perkataan dia saat di bumi. Dia di dunia. Pasti dia akan menyutukan atas. Loh. Apa? Satu bumi. Tadi coba saya ulangin lagi ya Pak ya. Mungkin Bapak kurang paham. Coba Bapak simak kata-katanya. Tadi Bapak mengatakan Yesus itu berkuasa, Tuhan itu berkuasa. Nah, tapi ada Yesus mengatakan berkuasa atas diriku. Gimana itu Pak? Pak Jonas nggak perlu Itu dijawab. tadi yang saya bilang kuasa. Dijawab, Itu Pak saat kamu Jonas. bertanya, dengerin, sebentar. Biar konteks ya. Saat kamu bertanya di sebelah kanan, itu lambang kekuasaan Yesus. Itu saya pertanyakan itu. Ketika di bumi ya pernyataannya seperti itu. terus sebelah kirinya siapa Pak Jones? Sebelah kirinya Yesus itu siapa berarti itu Pak Jones? Nah, itu kan saya bilang tadi, pasti Anda ketololan Anda pasti menyatakan sebelah kirinya siapa. Padahal udah berulang kali saya bilang, itu tanda kekuasaan, bahasa kelihatan kekuasaan Yesus. Tapi kan Anda itu kan setelah dia itu kan menyatakan bahwa dia sudah di surga. Oke. Tadi aku ada lagi nih. Tadi Pak Jones mengatakan itu adalah ketolong. Bentar Pak. Enggak, ini menarik ini. Tadi Pak Jones mengatakan kepada Pak Arif itu adalah ketololan Anda. Nah, coba Bapak bacakan 1 Korintus 4 ayat 10. Biar kita tahu siapa yang tolol. Ayo Pak, enggak. Kita mau buktikan siapa kita yang tolol. Ayo dong. Pak Jones, enggak. Pak Jones, karena tadi Bapak mengatakan tolol. Jadi coba ayo kita buktikan sama-sama siapa kita yang tolol. Yang tolol. Bapak baca Korintus 4 ayat 10. Pak Jonas nggak perlu dijawab. Ayo, Pak Jones. Apa itu? Ayo. Nggak perlu dijawab. Dia emang udah berapa kali saya di roomnya mualaf ini, dia tahu saya, dia kenal saya. Memang saya agak ini, soalnya saya lihat di bawah kalau dia kondusif akan kondusif, tapi ternyata dia kalau dia tidak kondusif kayak tadi. Nanya di sebelah kiri itu kan saya jelasin, sebelah kanan. Iya, ini kan kondusif Pak. Ya udah selesai. Tolong Bapak bacakan 1 Korintus 4 ayat 10. Kamu bacakan, saya cuma pegang dia aja. Enggak baca. Walah. Silakan. Bacakan. Apa baca? Mbak Esti mau dapat tolol gratis nggak? Enggak Pak Christian. Jonas baca. Pertanyaannya makanya yang cerdas. Tolong saya jangan tanda ngaling-ngaling. Ya aku nyuruh Bapak baca loh. Aku gak nanya. Aku bukan nanya Pak. Sekali lagi aku katakan Pak. Aku buka ya, tapi Bapak yang baca ya. Aku buka, Bapak yang baca. Aku buka ya. Aku cuma mau membuktikan aja loh Pak. Aku cuma membuktikan berkata loh. Kecil di tempat kamu. Kan kita harus pakai dalil kan. Kan lihat dulu lah Pak Jones. Pakai dalil kan. Yang bikin tidak kondusif itu kan Pak Jones yang selalu nyerocos terus dari tadi Pak Jones. Kamu balik lagi mencari jalan keselamatan kamu yang benar. Kesia-kesiaan kamu. Mualaf, bacalah. Kalau pengen tahu siapa yang bodoh, Iya Pak John. Pak John yang baca, jangan saya. Ngapain? Enggak, ini Pak John aja baca sendiri. Pak John yang baca, John yang baca. Orang Mualaf, sorry, saya gadgetnya 1, saya nggak usah berulang-ulang baca, nggak usah gini, ngeles, baca, nggak usah ngeles. Bukan ngeles, baca, nggak usah ngeles. Saya nggak bilang kamu gimana, coba saya mau bilang apa kamu? Baca. Saya bilang saya usia. Gak bisa kamu baca aja. Baca, nggak usah ngeles, baca. Udah. Setelah kamu baca, silakan. Baca. 1 Korintus 4 ayat 10 nih. Baca. Ayo. Ini Om John. Ayo baca. Gini itu Om John, kalau pengen tahu orang yang bodoh sesuai dalil ya, 2 Korintus 11:17. Di situ ada orang bodoh di situ. Coba baca. Jangan Ustaz Tata jangan ngomong itu.
Sekali Ya lagi kena udah. peringatan. Ya udah. Ayo Nes. Itu termasuk saya lah, di ayat itu sudah termasuk saya. Aku Pak Christian. Karena dia tadi mengatakan Pak Arif tolol. Jadi saya mau ini gitu loh. Ayo Pak Jones. Makanya Pak Jones jangan bilang-bilang orang tolol Pak. Di bibir Anda, ini bibir Anda loh ya, buktinya ya, bibir Anda yang mengatakan Anda lah yang tolol, bukan Pak Arif. Bibir Anda loh. Oh. Kamu jangan memframing. Oh ya Pak ya. Ya, kamu makanya Iya mualaf. baca, framing pula disuruh baca, makanya baca, katanya framing lagi. Udah baca. Ya Pak Jones dong tadi framing, sekarang baca. Kamu. Ya makanya dibaca biar gak framing. Ih, uangnya Oke, ya saya lagi. baca ya. Baca Ayo. ya. Saya Gak mau kalau Pak Christian, gak mau kalau Pak Christian yang baca. di situ udah. Ya, tapi kan yang bawa Oh dasar lu. Mualaf, makanya kamu baca firman yang benar ya, jangan kamu framing, baca yang benar. Iya, Itu kan sudah gua udah baca tertulis, Pak Jones. bener. Amal ibadah itu gak Oh, bakal aku udah baca beneran. gak bakal cukup kamu nyembelih sapi sekian banyak, itu gak bakal cukup perdosaan kamu. Coba dalam Yesus. Bodoh kamu. Ngomongnya biar gak belepotan. Disuruh baca tadi ayatnya kagak ini. Aku lagi dibilangnya iman. Aduh. Diskusi itu jangan menyerang Pak fisik. Jones, Kamu menyanyiakan keselamatan kamu sendiri. Dalam Yesus ada keselamatan, gak ada, kamu lihat aja. Begitu besar kasih Allah. Karena umatnya dia datang. Aku dan Bapa satu. Terus datang sebagai apa dia? Aku jalan kebenaran dan hidup. Datangnya sebagai apa? Datang ketemu Bapa selain Jonas. lewat Yesus. Terus dia datang menjadi apa? Menjadi apa Kenapa? dia datang? Menjadi apa dia datang? Jadi Yesus Pak, jadi utusan untuk penebus dosa kami Pak. Jadi manusia? Karena Allah kami mengasihi kami Pak. Iya, jadi manusia apa jadi Tuhan? Disclaimer mutlak Pak dari Allah kami. Jadi apa? Jadi manusia ya? Supaya kami mengasihi kami umatnya. Iya, jadi manusia apa enggak? Yesus. Dia harus turun sebagai manusia. Bapak pakai otak aja. Berarti Bapak- Pak Jonas Kalau mentuhankan sebagai manusia. Allah, mati Bapak. Nah, berarti Kiamat mentuhankan manusia berarti Pak Jonas. Bu, dengerin. Gimana? Bapak jangan bantah saya. Iya, Kalau iya. dia turun sebagai Allah, kita kiamat. Oh, Dan kiamat. itu akan turun kedua kali baru dia sebagai Allah. Ya, dengerin. Makanya Iya. pakai otak kamu Bapak. Iya, iya. Pahami ya. Kalau Iya, dia oke. turun sebagai Allah, dia kita mati, itu kiamat. Bawa-bawa Terus yang turun itu siapa, Pak? Iya, iya. Yang turun itu siapa? Makanya dia turun sebagai manusia, Pak. Lu iya, manusianya itu siapa, Pak? Fisiknya itu siapa itu? Yesus. Dia turun Yesus itu Allah apa bukan, Pak? Allah dia. Lu iya kalau Allah kok bisa turun ke bawah, Pak, dan menjadi manusia, Udah Pak? kiamat. Wong Allah udah turun, udah kiamat. Nah, kan dia sebagai manusia, bukan mau kiamat. Kalau dia turun sebagai Allah, ya. Kalau dia turun sebagai manusia, berarti Pak Jonas mentuhankan manusia. Tidak, dia Allah. Tidak, loh, kenapa tidak kiamat kalau dia Allah? Kalau dia Allah sebagai Allah, Bapak paham nggak maksudnya? Bapak mau main kalimat dengan saya. Bapak mau main Sampai juga sakit perut gue nanti kita. Dengar. Anda ini di room muslim memang main-main kalimat, saya tahu. Iya. Tapi Anda tak kenal dengan saya. Saya wartawan. Tidak apa-apa, kan saya Saya senang. tahu, saya ajarkan ya. John. Tapi ketololan Anda akan kelihatan begini. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting saya senang gitu aja lah. Ya sudah, kalau memang target Anda ada cuma senang, ya itu bagus. Emang iman kami memang senang doang. Tuh tadi pertanyaan yang tadi tuh Pak, yang kiri apa yang kanan yang menjadi Tuhan? Allah turun itu, nggak, saya nggak mau jawab lagi, udah saya jawab yang kanan-kanan. Oke. Nah, yang turun itu kan saya udah bilang tadi, Siapa yang turun sebagai Allah yang benar-benar Allah, dalam pengertian wujud Allah, Terus? hakikatnya Allah, kita kiamat. Paham ya? Kita kiamat, Pak. Artinya dia harus turun dengan wujud yang lain. Contoh, saat di perjanjian lama dia turun menampakkan ke Musa lewat api. Ada penampakan Iya, kan? dengan Musa berapa kali dia tampakkan juga lewat tampak aja, tidak langsung. Itu pun Musa begitu dikasih tahu langsung pingsan lah. Jadi Tuhan itu pernah turun ke Musa ya Pak? Bukan turun ke Musa, pernah menampakkan, Pak. Bahasanya Terus menampakkan. kalau Yesus sendiri pernah nggak menampakkan Tuhan? Ya, Belum, ditampakkan sabar. Tuhan pernah?
Sabar. Ini Pak siapa yang nanya nih? Biar saya dari Saya. Kalau Musa Tuhan, kalau Musa Tuhan pernah menampakkan dirinya kepada Musa. Nah, gimana? Bukan Pak Jonas perlu dijawab diam aja Pak Jonas biar cepat gitu. Nanti malah ditambah-tambah lagi. Nggak perlu dijawab Pak Jonas. Saya akan turun kalau sudah selesai, saya penjelasan. Iya. Tapi kalau buat Assalamualaikum. itu urusan Anda dengan iman Anda sendiri. Lawan Anda. Ya, dulu Pak Jonas. Yang turun ke bumi itu siapa Pak Jonas? Yang dulu. Pak Aris lagi. Tapi kan udah dijelaskan, yang turun ke dunia itu kan Yesus. Ya. Terus. Di dalam utusan Allah. Diri Allah sendiri turun ke bumi dalam wujud Yesus. Oke. Kelar. Sekarang Kalau saya saya jawab. 100% Pak. Saya jawab sekarang. Kalau Tuhan turun menjadi manusia, berarti Pak Jonas mentuhankan manusia. Tidak. Kalau Tuhan wujud menjadi Allah, berarti kiamat. Karena Allah sudah turun. Dengar. Dia kan Dengar. sebagai manusia kan nggak bisa kiamat karena kan dia setara dengan kita. Dia merendah. Berarti yang kamu tuhankan manusia berarti. Bukan menuhankan, dia kan Allah, Pak. Loh, Allah. Dia kan Allah. Kenapa kita menuhankan manusia? Dia Allah. Lu kok bisa turun ke bumi Pak? Kalau kita itu masuk ke Bapak. Dia kan Allah nih. Oh, Allah itu berarti kan ya ini Pak Jonas. Ada yang menarik. Katanya dia adalah Allah. Dia bisa. Terus Allah itu harus dilahirkan ya Pak ya? Betul. Karena dia turun sebagai manusia. Oh, Allah dilahirkan. Yakun, kiamatlah kita. Dan aneh Oh bentuknya. enggak, itu enggak Allah itu Allah dilahirkan. Oh, Enggak begini. pertanyaan nih, Iya. Pak, yang menciptakan manusia siapa Pak? Udah, Pak yang menciptakan. Kamu ngobrol kemana mualaf? Yang menciptakan manusia siapa Pak? Kamu nggak punya Ini iman enggak, dengan Yesus. enggak kan tadi Bapak nyuruh saya memperdalam. Jadi saya mau berdalam ini. Saya mau nanya yang menciptakan siapa Pak? Allah. Yesus yang menciptakan Oke, manusia. udah. Yang menciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan siapa Pak? Allah, Yesus. Allah itu Yesus. Allah, oke. Berarti kalau bentar Pak. Berarti kalau Allah bisa menciptakan manusia, bisa menciptakan hewan, Ya. pun bisa diciptakan termasuk susu ya Pak ya. Susu pun bisa diciptakan Allah ya. Itu kan semua ciptaan. Terus Oke, kalau Allah bisa menciptakan susu, bentar. Kalau Allah bisa menciptakan susu, lalu kenapa Allah itu netek Pak? Dia kan sebagai manusia turun. Logikanya proses manusia. Oh, kan sebagai tahu. manusia menetek ya Pak ya. Sebagai manusia netek, nyusui. Kan dia bisa menciptakan Pak. Kan dia bisa menciptakan, dia bisa menciptakan manusia. Kenapa dia harus menetek Pak? Makanya kamu mualaf, itu logika sempit kamu. Enggak, dari tadi Bapak ini mualaf aja dibahas. Kan tadi Bapak bilang, kan Bapak lo tadi yang ngomong, Bapak lo tadi yang ngomong kun fayakun. Untuk susu itu gampang Pak. Hei, kun fayakun, jadilah kun susu. Lalu kenapa di... Kamu mualaf tidak? Saya tanya. Mualaf kan kamu? Iya, saya mualaf, tapi saya pertanyaan saya jawab. Itulah Pertanyaan saya belum Bapak jawab. Pertanyaan saya belum Bapak jawab. Ya, tapi tidak dalam persetubuhan, dia dalam Roh Kudus. Itulah ruang. Oke. Terus yang menciptakan Bunda Maria itu siapa Pak? Itu Yang menciptakan Bunda Maria itu siapa Pak? ya Allah, Pak. Berarti Karena kan dia ciptaan ada kalau Bunda Maria menciptakan itu kan ibunya ya. sebenarnya. Karena kan dia dari persetubuhan, dari proses lahir menahir, ada silsilahnya lah gitu. Nah itu kan dia manusia, ya dia ciptaan lah, manusia kategori ciptaan. Tapi kan Kalau menurut saya Pak ya, Pak Jones, kalau menurut saya di sini yang hebat Maria. Di mana dia hebat? Dia bisa salah, ya kan? Tapi kenapa Anda mualaf kalau kamu merasa hebat Pak Maria? Jones. Kenapa Pak kamu Jones. Iya. Pak Jones. Karena kamu Pak mengebatkan Jones. Maria. Pak Jones. Siapa? Ini siapa? Aku Rikur. Rikur. Kenapa Allah bisa jadi manusia? Ya Dari bisa, mana Pak. dasarnya? Logikanya dari mana? Dari pohon terbakar, Pak. Wah, Dia jadi Musa, waktu dia tuntun bangsa Israel, dia jadi tiang awan dan tiang api. Kenapa kan tidak bisa? ada dalilnya nggak? Ada, dia perjanjian lama, silakan. Kenapa ada perjanjian lama? Gak ada. Perjanjian lama. Kenapa ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Saya mau nanya. Nah, kamu terus ya masuk terus ya, oke. Kenapa ada perjanjian lama? Karena ini ada keterkaitan.
Kenapa itu perjanjian lama? Perjanjian itu adalah satu ikatan antara Allah dengan umatnya. Nah, itulah dia perjanjian lama. Nah, kenapa dia ada perjanjian baru? Karena dalam perjanjian lama, semua dosa itu lewat hewan, Pak. Harus penyembelihan hewan yang suci. Ketika berarti perjanjian baru, berarti Pak Jun lewat darah Yesus. Berarti Pak Jun banyak dosa aja, gitu tuh. Kalau sekarang, saya diselamatkan, Pak. Itu privilege kita sebagai orang Kristen. Dari mana logikanya diselamatkan? Dosa saya sudah diselamatkan dalam Yesus. Itu nggak masuk logika, nggak masuk logika. Terus Pak. setelah itu dosa saya harus ada pertobatan. Tetapi setiap orang Kristen tidak bisa keluar karena dia perselamatan itu dia berhidup sembarangan, tidak bisa. Dia juga punya tanggung jawab dosa masing-masing. Setelah itu, karena yang ditebus oleh Yesus dan kutuk dosa itu adalah dosa awal saat Adam Hawa jatuh dalam dosa. Itulah terjadi kita. Nah, inilah itu yang harus ditebus karena itu kehilangan hadirat Allah dengan manusia. Baca pada dalilnya, Pak. Saya minta baca dalilnya. Saya minta baca dalilnya mana? Saya minta baca dalilnya. Silakan. Ada nggak? Kejadian ada. Ya silakan Bapak baca. Karena ini cuma satu gadgetnya. Musa itu penyembah Yesus, Pak ya? Iya, ya WHV, WHV itu Pak. Tidak, tunjukkan Pak. Saya di dalam perjanjian lama itu kan kalau Musa itu menyembah Yesus, Pak. Tunjukkan, Pak. Di perjanjian lama itu nama Yesus belum ada. Sudah nggak dijawab. Itu baru di perjanjian baru. Gitu loh, Bapak. Itu nanti ditambah itu loh, Pak Jonas semua ditambah. Banyak belum Pak Jonas ini gabut nih. Halo. Pak Jonas. Ya. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya. Kalau semua umat yang ada di bumi ini akan diselamatkan oleh Yesus. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya kalau Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan manusia. Tunjukkan dalilnya. Yang mana? Dalil yang mana? Yohanes 3:16 sudah jelas karena besar kasih Allah akan dunia ini, itu jelas dalilnya, Pak. Yohanes 3 ayat 16 Bapak baca sendiri. Biar Bapak bisa percaya Yesus. Sudah Bapak baca sendiri. Bapak belajar lagi. Besar kasih Allah, Pak. Belajar lagi. Anda yang belajar biar tahu Yesus. Pak, coba baca ayatnya, Pak. Pak, coba baca ayatnya. Kasih Allah, bukan besar kasih Yesus. Karena besar kasih Allah. Nah. Jadi di mana Yesusnya? Sementara di situ kata-katanya karena besar kasih Allah. Iya. Ya itu. Dia menandakan Yesus sebagai untuk menyelamatkan dunia. Karena besar kasih Allah kepada umatnya itu. Gitu loh, mualaf. Karena kamu bukan umatnya, kamu gak akan diselamatkan. Kapan capeknya? Kapan diselamatkan itu mualaf? Masya Allah, Pak. Alhamdulillah. Saya mualaf. Saya nggak menanggung dosa. Alhamdulillah, Pak. Iya, karena kamu mualaf, jadi Yesus nggak menyelamatkan dosa kamu, mualaf. Iya, perlu diselamatkan. Ya makanya saya nggak selamat karena kalau orang Bapak kan bersawari. Saya kasih tahu konsep kalau kamu tuh di Menara Gading, umatnya mencari Allah, nyari keselamatan sendiri. Terus waktu Yesus berdoa itu, Pak, waktu di bumi, Pak, waktu Yesus berdoa itu kepada siapa, Pak? Yesus juga mencari Allah, Pak. Yesus mencari Allah. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Aku mencari-cari di mana dirimu. Kamu yang nyari Allah, kamu harus paham. Iya, sama seperti Yesus. Yesus juga mencari. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Kalau itu ayat, jelas itu ayatnya dia ada di bumi. Iya, jelas ayatnya Yesus mencari Allah. Nah, itu dia harus dicatatkan seperti dia kalau itu. Ada agak lucunya dia kalau ada ini dia bilang ayat. Nanti kalau ada ini dia bilang itu kiasan. Ada aja loh ini. Pak Jon. Ada kiasan. Pak Jon. Allah kamu tuh saya persepsikan jelas. Pak Jon. Untung bukan orang tua, Pak. Kalau bukan orang tua, tidak turun. Pak Jones. Kamu sendiri kalian semua itu. Pak Jones. Masing-masing. Pak Jon, yang memanfaatkan Bunda Maria itu siapa, Pak Jon? Pak Jon, yang mematikan Pak Jon, yang mewafatkan Bunda Maria itu siapa, Pak Jon? Pak Jon. Kenapa? Yang mematikan Bunda Maria itu siapa, Pak Jon? Ya Allah lah.
Karena kan Iya. itu yang cabut berkuasa itu Allah. Oh, Iya, bukan Yesus. Allah yang mematikan Bukan Buddha. Yesus. Mematikan, kamu juga Berarti bahasanya anak orang durhaka dong. Bukan mematikan, dia Enggak, mengambil berarti nyawanya Pak John. adalah Allah. Pak John. Pak John. Terus yang mematikan Yesus siapa? Dia menyerahkan nyawanya sendiri, mau mualaf, makanya kamu nggak pernah Oh, percaya kalau Yesus menyerahkan nyawa. Bukan nyawa. Kalau Maria Allah. Nabi Jibril kamu nggak berani.